Mungkin niki Pak Ustadz lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ungkapan-ungkapan tadi yang pas sebenarnya antara kita bersyukur kemudian kagum karena enten biasanya alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah itu sing tepat sebenarnya pripun penempatannya. Nggih, terutama antara niku kan enten sing pas kita ningali napa sing kang di remeni alhamdulillah. Tapi enten kan sing masya Allah, takjub kan itu sing pas pripun jane. Jadi apa namanya? Ketika melihat sesuatu yang disenangi itu ya sebagai kita, karena setiap sesuatu yang kita senangi atau kita ketika mendapatkan suatu kesenangan ya kita sepantasnya bersyukur. Kemudian kalau kagum itu beda lagi. Kagum itu ada ya kagum ya. Cuma kalau ada ajaran ketika kita mengagumi sesuatu yang membuat kita itu kagum, jadi melebihi senang ya. Lebih senang itu ada ajaran supaya kita ketika melihat itu kita mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Jadi beda, jadi ungkapannya bukan alhamdulillah tapi masya Allah la quwata illa billah. Kenapa? Karena kalau di dalam hadis itu diterangkan karena bisa jadi di antara orang itu ada yang punya penyakit ain. Apa ya penyakit ain itu? Ini dalam bahasa itu al ainu hakun. Penyakit ain itu hak. Jadi ada orang-orang itu matanya itu bisa membahayakan orang. Hanya dengan melihat itu bisa membahayakan orang. Contoh gini, ada cerita apa namanya? Bahkan bukan hanya cerita ya. Saya mendapatkan cerita ini dari teman-teman saya, juga dari guru saya itu di Mekah. Itu kalau di Mekah itu jarang sekali ada anak yang diajak ke tempat-tempat keramaian. Karena apa? Nanti bisa jadi kalau anak ini diajak di tempat keramaian, tiba-tiba anak ini sakit. Ya karena kena ain tadi. Dan di majelisnya guru kami apa namanya? Ketika masih di Mekah, Abi Ihya ketika masih di Mekah ya juga guru kami Ustadz Syihab ketika masih di Mekah itu, ketika di kajian itu tiba-tiba ada gelas ini pecah. Duar, ada yang pecah lagi, petar. Karena apa? Bisa jadi ada orang-orang yang punya penyakit ain itu, ya melihat itu ada kekaguman tapi di apa antara kagum dan hasud itu bercampur itu loh. Jadi ada orang kagum itu kan kadang-kadang lihat itu kagum, kemudian hatinya itu ada perasaan iri. Nah, ada ini bercampur lah. Ketika itu penyakit ain itu muncul. Ya bisa pecah gitu. Ya. Ini penyakit ain itu seperti itu. Ada manusia-manusia yang mempunyai penyakit itu. Lah yang bisa menetralkan apa? Itu tadi ucapan masya Allah la quwata illa billah. Bisa jadi ketika kita mengagumi sesuatu, nah ternyata kita ini ada ain juga, kita punya ain juga. Nah dengan kita mengucapkan itu akhirnya ain itu tidak bisa mengenai. Contoh ain itu kalau ini manusia, dari kalangan manusia itu tidak semuanya, ada orang-orang tertentu. Nah sing yang rata-rata punya ain itu nuwun sewu dari kalangan jin. Makanya kalau wong tua-tua mbiyen aja dulin surup-surup. Ya, aja dulin surup-surup. Lah, itu punya nah nuwun sewu engko nek apa kemudian ada juga aja apa nih? Aja nguyuh Ndek. Ngisore uwit. Aja nguyuh Ndek bolongan. Ya, kok apa manuke abuh. Nah, itu bisa jadi karena itu. Kalau memang di dalam hukum fikih memang nggak boleh kencing, buang kotoran di bawah pohon, tempat teduh, di air yang menggenang, air yang tidak mengalir, menggenang terus di lubang, itu nggak boleh. Ya. Kalau dalam fikihnya itu bisa jadi di situ di lubang itu ada hewan. Kalau di air menggenang itu karena itu tadi bisa jadi di situ ada bakteri karena menggenang bisa malah kena itu. Tapi di sisi lain kalau dari pandangan sisi mistis, tempat-tempat itu adalah tempat tinggalnya jin. Nah, nanti kalau samanya tadi kencing di lubang, ternyata itu rumahnya jin. Lagi omah diuyui kan siapa sih nggak ngamuk? Ngamuk tuh akhirnya kena jin ngamuk,
ainnya keluar berarti kaki manuk akbuh. Nah, jadi itu ain itu seperti itu kalau kalangan jin. Kalau di kalangan binatang yang punya ain itu golongan harimau. Harimau kan besar ya, termasuk kucing. Nah, kucing itu katanya ini ya, ini jenis cerita guyon ya. Kucing dulu itu harimau. Ya, katanya karena sudah menikah punya istri jadi kucing. Nah, ini harimau. Harimau itu apa namanya? Kalau mengejar mangsanya itu kemudian enggak kedapat. Harimau itu diam. Mangsanya juga diam, harimaunya diam. Harimau itu hanya melihat mangsanya itu. Tiba-tiba mangsanya ini lemes baru ditangkap. Nah, itu harimau punya kekuatan mata tadi. Kucing juga. Kucing kalau sudah dia kecapean mengejar tikus, diam saja dilihat tikusnya, tiba-tiba tikusnya lemes dewe. Ya, kadang-kadang manusia lah ini mbuh iki bener ora iki ya. Nah, wong Jawa biasanya wong Jawa itu meyakini nek nabrak kucing ya kan wedi kualat. Nah, iki nek digolek dalile ora ketemu, tapi nek dari sisi kucing itu punya ain bisa jadi. Ngantem kucing ya kualat kok. Malah mecahke jembangan. Dek dhewe malah kerugian. Iya, itu kucing karena biasanya itu ketika kadang-kadang kucing itu kan matanya kayak lampu itu ya. Serut kadang-kadang ya mungkin pas saat itu mungkin ya, tapi ya bawa alam ya, mungkin pas saat itu airnya itu keluar sehingga bisa membahayakan orang yang melihat itu. Itu kalau binatang. Manusia juga ada sebagainya yang punya seperti itu. Dengan melihat itu bisa membahayakan orang. Ketika muncul penyakitnya itu muncul itu, ketika melihat orang itu bisa membahayakan. Makanya ada sebagian orang itu yang tidak mau melihat orang itu secara langsung itu ada karena takut membahayakan. Ya melihat gelas ini saya dipandengi terus bisa pecah gelas ini. Ya. Dimas isan delok iki iso pecah berarti penyakit ain. Ya. Itu jadi untuk menetralkannya itu dengan membaca Masya Allah la quwata illa billah tadi. Jadi kalau ada kagum ada perasaan senang yang melebihi perasaan senang itu seperti kagum itu membaca Masya Allah la quwata illa billah biar yang dikagumi itu tidak kena bahaya. Kadang-kadang ada cerita kan orang, makanya ini kadang-kadang kita ini harus hati-hati ketika kita menampilkan anak-anak kita. Kadang-kadang kan ditampilkan di umum gitu ya. Itulah itu harus hati-hati. Ya. Karena bisa jadi ada yang seperti itu. Saya punya teman dulunya anak ini Masya Allah pintar, tapi tiba-tiba berbalik ya, blank ya. Karena memang ketika dia tuh prestasi gini ditampilkan. Nah, tiba-tiba kok ada blank sesuatu itu. Ya bisa jadi itu ada orang-orang yang tidak senang ketika itu ainnya itu keluar sehingga membahayakan anak yang dikagumi tadi. Nah, ini bedanya alhamdulillah dengan Masya Allah. Ya, tapi Masya Allah itu mestinya ada kelengkapannya. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi kalau di tradisi pondok pesantren kami itu rumah sepeda motor itu ditulisi Masya Allah la quwata illa billah. Jadi di pintu itu tulisi Masya Allah la quwata illa billah. Bisa jadi ada tamu itu punya penyakit ain, begitu membaca itu ainnya itu hilang, jadi tidak membahayakan di tempat itu. Punya sepeda motor, bisa jadi yang lewat itu punya ain, ketika melihat sepeda motor itu ada tulisan Masya Allah la quwata billah, hilang ainnya itu ya. Ketika punya, nah ini kalau ini yang diajarkan oleh guru kami, ketika punya barang baru ya, biasanya barang baru itu kan orang kan dipuji-puji gitu kan ya. Nah ini kalau ada yang punya ain, barang baru itu bisa langsung rusak itu ya. Makanya guru kami kalau mengajari kalau punya barang baru beli atau dapat itu sambil dilus-lus barang baru itu, sambil contoh HP ini baru dilus-lus sambil dibacakan Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah 11 kali. Nah, biar diberikan keamanan gitu ya. Ya mungkin itu ya. Monggo. Ada lagi satu
apa itu tadi penyakit ain. Penyakit ain itu apakah itu benar-benar penyakit ataukah itu apa kemampuan atau keampuhan begitu. Itu Tigayan. nek nggih ngapunten nek kula saya sendiri dereng tidak begitu mendalami, tapi pernah ya mendengar dan juga sekilas-sekilas membaca. Tentu kalau dalam hadis itu al-ainu hakun, kalau dalam bahasa hadis al-ainu hakun, ain itu ada, memang benar adanya. Itu memang gawan, bukan dipelajari, bukan, enggak, memang sejak lahir, gawan dari lahir. Dan biasanya katanya juga saya pernah mendengar ada yang menyampaikan itu biasanya yang punya penyakit ain itu dari orang-orang ya apa namanya Arab biasanya, orang-orang Arab. Makanya kalau di Arab di Mekah nabrak kucing bras ya enggak masalah. Jadi pada duwe aine. Kayak gitu. Ngoten lah. Kalau misalnya berbalik Pak Ustaz, misalnya yang dilihat yang hal yang tidak disenangi. Kalau tadi kan yang disukai, kalau ini yang kita tidak senang, lafal yang pas itu sebenarnya astagfirullah atau seperti apa? Atau? Ya ini kalau tadi alhamdulillah ala kulli hal. Nek kan tidak disenangi itu alhamdulillah ala kulli hal. Kalau guru kami Abi Ihya itu mengajarkan nek dapat sesuatu yang menyenangkan, kita mengucapnya alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi bukan dapat sesuatu yang tidak menyenangkan terus wah, sikil papat ngomong. Enggak gitu, tapi tetap alhamdulillah ala kulli hal. Nek Abi Ihya memberikan contoh gini. Oleh duit 10 juta, alhamdulillah. Baru oleh duit 10 juta dijambret, dirampok 10 juta. Waduh. Ya, waduh sik mending. Nek sing sikil papat sampai wah, iki kan ya. Nah, tapi nek Abi Ihya ngajarkan ya alhamdulillah ala kulli hal. Berarti ya duduk rezekine gitu. Ya sesuatu yang tidak senang itu ucapnya alhamdulillah ala kulli hal. Biar apa namanya? Menepis protes kita kepada Allah. Jadi biar kita tetap rasa syukur itu tetap dikedepankan. Karena kalau kita dapat sesuatu yang tidak enak, kemudian kita mengeluh kita itu tidak akan menjadi solusi. Terus bukan contoh tadi ya dijambret 10 juta terus waduh nih. Terus apakah dengan mengeluh itu uangnya kembali? Oh, enggak. Tapi kalau disyukuri, Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan ditambah oleh Allah. Nah, tadi 10 juta dapat ya, kemudian dijambret. Tetap disyukuri, ya bisa jadi tambah malah akan mendapatkan yang lebih banyak lagi. Mungkin yang 10 itu enggak bahaya nih untuk kita. Iya. Enggak berkahi. Malah lali ngomong. Nggih. Itu nonton. Nggih. Saya tambahkan sedikit. Nggih. Lanjut. Tadi saya sampaikan bahwasanya Allah itu ya apa namanya sayang kepada orang-orang yang beriman. Kadang-kadang ini juga ada yang menanyakan, saya pernah dapat pertanyaan, ini kan Allah katanya sayang pada orang yang beriman atau orang-orang umat Islam yang beriman. Tapi kenapa kenyataannya justru orang-orang banyak dari orang-orang Islam itu yang hidupnya itu susah. Ya, nyatanya kan gitu. Malah yang suge-suge itu malah yang non musliman, tapi justru orang Islam itu kok malah banyak yang kehidupannya susah. Nah, ini juga perlu difahamkan bahwasanya Rasulullah sendiri menyatakan dalam satu hadis, innallaha yu'tid dunya man yuhibba wa man lam yuhib. Allah itu memberikan dunia itu kepada orang yang dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah, ataupun orang yang tidak dicintai oleh Allah. Itu urusan dunia oleh Allah diberikan semuanya kepada siapapun diberikan. Wala yu'til iman illa man yuhib. Nah, dan akan tetapi Allah tidak memberikan iman kecuali orang-orang yang disenangi, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Artinya justru orang Islam itu orang yang dicintai oleh Allah. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, itu merupakan nanti keselamatan nanti di akhirat. Nah, sedangkan dunia kan setelah habis ya sudah, tidak ada kelanjutannya. Nah, jadi dunia ini diberikan kepada orang yang
yang dicintai oleh Allah ataupun tidak. Jadi ini orang dengan berimannya seseorang itu adalah tanda Allah mencintai kita. Tapi nggak boleh kepedean, wah disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, terus kemudian seenaknya sakarepe dhewe ini enggak gitu. Tapi ini merupakan tanda yang harus disyukuri dan juga harus dijaga gitu. Nah, sampai disebutkan dalam satu ayat itu, saumpama dunia itu ada nilainya di sisi Allah walaupun seberat seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir. Artinya apa? Dunia kalau tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk beribadah pada Allah, itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi nanti kalau wis iki wis ibadah ya ono ya ini yo sik tetep bae ora sugih-sugih lho. Iki salah jalan nggih. Nah, karena ibadah iku orang golek sugih. Ibadah iku golek pahala supaya iso selamat nang akhirat. Nah, ini ada orang ngomong kayak gitu, ya langsung dijawab aja, sampean salah dalan, pengen sugih kok ibadah, pengen sugih kerja, pengen sugih kerja. Nah, tapi nak pengen sugih kerja, nak pengen barokah, ya ibadah. Nah, tadi ya, nah, itu. Oke, mungkin itu tambahan sedikit. Ada yang ditanya lagi? Biasanya itu Pak Ustadz, ada tuh yang namanya orang-orang yang sudah tidak tidak dirohkan oleh Allah itu apa namanya? Istidrat. Nah itu tuh apa itu tuh? Oh, istidrat. Istidrat ya, bahasanya itu agak sulit juga ya. Istidrat. Itu nek bahasa Jawane penglulu. Dilulu ya. Dilulu. Apik terus ini gitu. Nah, contoh Firaun itu di dalam dikisahkan, Firaun itu tidak pernah sakit sama sekali. Padahal di waktu itu ada ketika Fir'aun ini didakwai oleh Nabi Musa, kemudian malah membangkang nentang gini, Nabi Musa berdoa, ya Allah berikan peringatan pada mereka. Akhirnya dikirim wabah, yaitu banyak yang kena wabah. Fir'aun menter, tidak kena apa-apa, ya, tidak pernah sakit. Nah itu dilulu ya, saking tadi nggak pernah sakit, kemudian itu akhirnya sampai menyatakan dirinya adalah sebagai Tuhan. Ya, nek cara malaikat wis ora apa-apa, wis karep-karep ndek donya, akhirat tinggal gubuk tok. Jadi dilulu namanya bahasa Jawane dilulu. Nah, ini juga kita harus hati-hati ketika kita mendapatkan urip kok seneng tok. Hati-hati. Aja iki dilulu karo Gusti Allah. Justru nek ana urip kok kadang seneng, kadang susah, ya kayak kopi, kadang pahit ya ono pahite ya ono legine kan enak toh. Nek pahit tok ya. Iya. Iya. Nek legi tok kan ya jadi kopi terlalu legi ya kan dadi kan. Dadi ya pahit ya legi. Ini sing aman malah ini, tapi nek sing wah enak tuh malah ini harus kudu hati-hati kayak ceritaan Fir'aun mau. Ini ya dilulu istilahnya. Istidrat ya. Nah, ngoten. Nggih. Sampun? Sampun. Nggih. Ya, mudah-mudahan kajian yang singkat sebentar santai ini mendapatkan manfaat dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah dan juga iman yang telah dianugerahkan oleh Allah ini diberikan penjagaan oleh Allah dan kita mendapatkan pertolongan dari Allah bisa menjaga iman kita. Ya. Supaya bisa menjaga iman kita, itu tadi kita perlu ngopi. Ya, perlu ngopi supaya iman Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang bisa sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf walaupun wallahu ta'ala jami'a bi rayati. Wassalamualaikum warahmatullahi